komputer. Baik, kita mulai ya. Bu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih kayaknya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik, Bu. Kurang baik. Baik ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta untuk Mas Yusro memimpin doa ya. Silakan. Ya, untuk teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya berdoa menurut keyakinan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Mas Yusro yang sudah memimpin doa. Bu. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Sudah, Bu. Oke, sebelumnya Ibu cek dulu ya kehadirannya, siapa yang belum hadir. Sepertinya hadir semua ya? Sudah, Hadir Bu. semua, Bu. Oke, baik. Nah, sebelumnya Ibu share dulu screen-nya ya. Sudah kelihatan Sudah, PPT-nya? Bu. Oke, di Sudah. sini bisa dilihat di gambar ya. Ada gambar apa ini? Popcorn sama kacang goreng. Nah, di sini siapa yang udah pernah makan keduanya? Saya, Bu. Saya, Bu. Udah pernah semua ya, pasti ya. Iya. Kalau popcorn terbuat dari apa? Ada yang tahu nggak? Jagung. Iya, benar. Kalau ini udah pasti ya dari biji kacang tanah. Terus ada yang tahu nggak perbedaan antara biji jagung sama biji kacang tanah? Kalau jagung monokotil, Bu. Kalau kacang tanah dikotil. Iya, betul. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan monokotil dan dikotil. Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Siap. Oke, bagus. Semangat banget ya hari ini. Jadi, sebelum kita mengetahui pengertian dari tumbuhan monokotil dan dikotil, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Jadi, Ibu harap setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa mengetahui pengertian tumbuhan monokotil dan dikotil, dan juga bisa membedakan karakteristik tumbuhan monokotil dan dikotil. Dan juga tentu saja bisa mengklasifikasikan tumbuhan monokotil dan juga tumbuhan dikotil. Nah, kita masuk ke pengertian tumbuhan monokotil dan dikotil. Jadi sebelum kita masuk ke pengertiannya, Ibu jelasin pengantarnya terlebih dahulu ya. Jadi tumbuhan itu kan memiliki dua subdivisi, yaitu ada yang tahu apa? Belum tahu ya. Jadi subdivisinya itu tumbuhan gimnospermae dan angiospermae. Jadi tumbuhan gimnospermae itu tumbuhan biji yang terbuka, sedangkan angiospermae tumbuhan biji tertutup. Nah, tumbuhan angiospermae itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu tumbuhan monokotil dan juga tumbuhan dikotil. Nah, dari situ kita bisa tahu pengertiannya itu apa. Jadi tumbuhan monokotil itu adalah tumbuhan biji berkeping tunggal, sedangkan tumbuhan dikotil adalah tumbuhan biji berkeping dua atau berbiji belah. Seperti itu ya pengertiannya. Iya, Bu. Paham ya dari pengertiannya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Setelah itu, setelah kita mengetahui pengertiannya, kita lanjut mengenai karakteristik tumbuhan monokotil dan dikotil. Jadi,
karakteristik dari tumbuhan monokotil dan dikotil itu kan banyak sekali ya. Tapi bisa kita pahami dari yang intinya. Bisa dari bentuk akarnya, tudung akar, pelindung akar, dan jenis kelopak. Nah, yang pertama itu dari bentuk akar. Tumbuhan monokotil itu bentuk akarnya serabut. Sedangkan tumbuhan dikotil itu tunggang, seperti yang di layar. Jadi tumbuhan monokotil itu dia tidak memiliki akar primer di bagian tengahnya seperti tumbuhan dikotil seperti ini. Makanya dia itu akarnya tidak bisa membesar, tapi ada juga yang membesar seperti pohon kelapa itu kan akarnya lumayan besar ya. Jadi bisa dilihat dari karakteristik lainnya. Yaitu yang selanjutnya ada tudung akar. Nah, tumbuhan monokotil itu memiliki tudung akar, sedangkan tumbuhan dikotil itu tidak mempunyai tudung akar. Seperti itu. Ada yang tahu nggak pengertian tudung akar itu apa? Tudung akar atau kalitra nama lainnya. Ada yang tahu pengertiannya? Untuk Belum melindungi tahu. akar bukan sih, Bu? Iya, betul. Tadi siapa yang jawab ya? Mita, Bu. Mita Indah. Mita Indah absen berapa ya? Absen 21, Bu. Oke, terima kasih ya sudah menjawab. Pintar sekali Mita Indah. Kemudian, jadi tudung akar itu lapisan meristem yang berfungsi untuk melindungi ujung akar supaya dia itu tidak rusak ketika masuk ke tanah, seperti itu. Ya, jadi tumbuhan monokotil itu memiliki tudung akar yang melindungi si ujung akar ini ketika masuk ke dalam tanah. Sedangkan tumbuhan dikotil itu tidak mempunyai tudung akar. Seperti itu. Kemudian pelindung akar. Kalau tumbuhan monokotil, dia itu memiliki akar lembaga. Sedangkan tumbuhan dikotil itu tidak mempunyai akar lembaga. Seperti itu. Nah, dilihat juga dari jenis jumlah kepingnya. Kalau tumbuhan monokotil itu berkeping tunggal, satu ya. Contohnya tadi apa? Biji jagung. Nah, itu contohnya dari tumbuhan monokotil. Dia itu keping bijinya cuma satu. Sedangkan tumbuhan dikotil itu berkeping dua. Contohnya kacang tanah tadi. Bisa juga kacang hijau. Seperti itu. Selanjutnya, karakteristik lain dari tumbuhan monokotil dan dikotil yaitu bisa dilihat dari kambiumnya atau batangnya. Jadi, tumbuhan monokotil itu dia itu tidak memiliki kambium. Jadi kambium itu lapisan meristem yang dapat membesar. Sedangkan tumbuhan dikotil itu tidak memiliki kambium, makanya tumbuhan monokotil itu biasanya nggak terlalu besar, tapi ada juga pengecualian. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada pengecualian yang memang tumbuhannya itu tidak masuk ke karakteristik ini, tapi dilihat dari karakteristik lain, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu tulang daunnya. Kalau tumbuhan monokotil, itu tulang daunnya melengkung atau sejajar. Sedangkan tumbuhan dikotil itu tulang daunnya menyirip atau menjari. Nah, kalau kelopak bunganya, dilihat dari kelopak bunganya. Nah, kalau tumbuhan monokotil itu kelipatan 3 atau kelipatannya, gitu ya. Terus, kalau tumbuhan dikotil itu kelipatan 4 atau 5. Terus gimana Bu kalau misalkan tumbuhannya itu bunganya ada 12 misalkan kelopaknya. Itu kan bisa masuk monokotil atau dikotil kan kalau dilihat dari kelopak bunganya. Nah, makanya seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita tidak hanya melihat dari satu karakteristik saja, tapi bisa dilihat dari karakteristik lain. Bisa dilihat dari tulang daunnya atau bisa dari kambiumnya dan juga kotiledonnya tadi, keping bijinya, seperti itu. Gimana, sudah bisa membedakan kan antara tumbuhan monokotil dan dikotil? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Setelah kita mempelajari karakteristik dari tumbuhan monokotil dan dikotil, kita akan belajar tentang
klasifikasi tumbuhan monokotil dan dikotil. Yang pertama yaitu klasifikasi monokotil atau Monocotyledone. Yang pertama itu ada dari famili Gramineae atau golongan rumput-rumputan. Contohnya itu ada padi, ada jagung, dan juga ada alang-alang, dan masih banyak lagi ya. Nah, Ibu ambil contoh ini ada padi. Kemudian dari golongan Palmae atau pinang-pinangan, contohnya itu ada kelapa, ada sagu, dan juga ada palem. Ya, terus golongan atau famili Musaceae, pisang-pisangan, contohnya ada pisang Ambon, ada pisang raja, ada pisang apa lagi yang kalian tahu? Pisang kepok, susu. Bu. Satu-satu. Coba Pisang Mbak kepok, Siti Bu. Naili, Pisang susu, Bu. Mbak Mita Indah, tahu pisang apa aja? Pisang kepok, Bu. Nah, disebut Mas udah. Yusro, Udah disebut. masih banyak yang lain. Pisang bahasa Banjar. Pisang unyil, Bu. Oh iya, pisang unyil. Ada ya pisang unyil ya? Ya, itu dari famili Musaceae. Terus ada famili Orchidaceae atau golongan anggrek. Contohnya itu ada anggrek kuning, ada anggrek putih, dan anggrek yang lainnya. Selanjutnya, famili Zingiberaceae dari golongan jahe-jahean. Contohnya itu ada kunyit, ada jahe, dan juga ada lengkuas. Dan yang terakhir ada famili dari Liliaceae. Contohnya itu ada kembang sungsang. Nah, ini klasifikasi dari monokotil. Sampai di sini, paham? Sudah, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Sejauh ini masih mudah ya materinya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Oke. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke klasifikasi Dicotyledon atau Dicotyledone. Nah, kalau dikotil itu lebih banyak ya klasifikasinya. Yang pertama ada famili Papilionaceae dari golongan polong-polongan. Contohnya itu ada kacang tanah. Kemudian dari Solanaceae atau golongan terong-terongan ini ada cabai, kemudian ada terong, dan tomat. Kemudian ada Euphorbiaceae, contoh dari jarak-jarakan. Contohnya ada ini pohon jarak sama pohon jati, ya. Terus ada Myrtaceae dari jambu-jambuan, ada jambu biji sama jambu air. Kemudian ada Convolvulaceae, ada kangkung, ada umbi-umbian sama bunga trompet. Kemudian ada komposit, itu contohnya bunga matahari. Selanjutnya, famili Apocynaceae. Ada bunga Kamboja dan juga, ini ada yang tahu bunga apa? Bunga sungsang, Bu. Bukan. Ayo, siapa yang tahu? Ini. Bunga kertas. Bukan. Siapa lagi yang tahu? Coba. Ada di halaman saya, Bu, tapi nggak tahu namanya ini. Jadi, dari famili Apocynaceae itu ada bunga Kamboja dan bunga tapak dara. Bunga tapak dara ya namanya. Kemudian dari Rubiaceae, contohnya itu ada kopi dan mengkudu. Dari Verbenaceae, contohnya itu ada pohon jati dan juga bonsai. Ya. Kemudian dari Rutaceae, contohnya ada jeruk. Dari Bombaceae, contohnya ada apa ini? Durian ya? Ya, durian. Kemudian Mimosaceae udah nggak asing ya, Mimosaceae ini putri malu. Selanjutnya, dari famili Malvaceae, contohnya ada nih, apa? Ada yang tahu? Bunga sepatu ya, Bu? Ya, benar.
Kemudian Cucurbitaceae contohnya ada mentimun dan melon. Dan Caesalpiniaceae contohnya asam dan bunga. Ada yang tahu ini? Bunga apa? merak. Bunga Iya, bunga merak, betul. Kemudian yang terakhir itu ada Moraceae, contohnya ada nangka dan juga sukun ya, buah sukun. Nah, itu saja. Dari Ibu ada yang ditanyakan? Ibu izin bertanya. Iya, silakan Mbak Indah. Termasuk monokotil apa dikotil, Bu? Bisa diulang Mbak Indah? Kalau bambu itu termasuk monokotil apa dikotil, Bu? Oh iya. Bagus sekali pertanyaannya Mbak Indah. Ada yang lain? Ibu tampung dulu ya pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Ibu jawab dulu ya pertanyaan dari Mbak Indah. Barangkali yang lain ada yang menyusul pertanyaannya gitu ya. Jadi, pertanyaannya tadi, bambu itu termasuk apa ya? Monokotil atau dikotil? Begitu ya, Mbak Indah? Iya, Bu. Oke, jadi bambu itu coba kita lihat karakteristiknya. Dilihat dari daunnya dulu. Bambu itu daunnya seperti apa? Yang kalian bayangkan, yang ingat tentang daun dari bambu. Tulang daunnya lurus kan ya? Bentuk daunnya lurus kan? Nah, itu salah satunya karakteristik dari tumbuhan bambu. Tulang daunnya lurus, sejajar ya. Kemudian batangnya, kambiumnya. Dia itu batangnya kan tidak membesar ya, semuanya bentuk batangnya sama ya. Hanya saja dia itu tinggi ke atas. Kemudian karakteristik lain, ada yang tahu lagi karakteristiknya? Bisa dilihat dari akarnya. Akarnya serabut. Kemudian masih banyak lagi ya. Jadi tumbuhan bambu itu termasuk tumbuhan monokotil. Dilihat dari karakteristiknya tadi. Tapi kenapa Bu tumbuhan bambu itu kan batangnya keras ya, nggak kayak tumbuhan monokotil lain kayak jagung atau padi itu kan nggak keras. Nah, jadi yang membuat batang dari bambu itu keras itu karena di dalam kambiumnya si bambu ini itu disebabkan oleh adanya serat dan juga lignin trakeid yang menyebabkan si kambiumnya ini keras dan juga dia itu memiliki kandungan silika yang cukup banyak. Jadi hal itu yang membuat bambu ini batangnya keras gitu. Tapi kalau dilihat dari akarnya, dia akarnya serabut, kemudian daunnya, tulangnya sejajar, akarnya juga akarnya serabut, batangnya tidak bercabang ya, hanya tumbuh ke atas. Nah, itu salah satu karakteristik dari tumbuhan bambu. Jadi, tumbuhan bambu itu termasuk ke dalam tumbuhan monokotil. Seperti itu ya, Mbak Indah. Iya, Bu. Gimana? Terima kasih. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, ada yang lain? Saya Bu ingin bertanya. Oh iya, Mbak Naili. Ya, bagaimana perbedaan antara kotiledon tumbuhan monokotil dan dikotil ya Bu? Perbedaan kotiledon, tumbuhan monokotil dan dikotil. Iya, begitu. Ya, bagus ya pertanyaannya. Sebelumnya Ibu tampilkan gambar dulu. Supaya lebih mudah dipahami.
Sudah terlihat gambarnya di layar? Sudah, Bu. Oke. Jadi sebenarnya yang membedakan kotiledon antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil itu bukan dari si kotiledonnya ini, tapi batang yang mempengaruhi geraknya kotiledon ini. Jadi bisa dilihat di gambar ini ada kotiledon kan, ya. Nah, batang yang tumbuh di bawah kotiledon ini yang disebut hipokotil ini, dia itu ketika naik ke atas, ketika dia bergerak, itu kan dia menyebabkan si kotiledonnya ini naik ke atas, makanya kotiledonnya berpindah ke atas. Nah, kita bisa lihat dari pengertian ini. Bisa dilihat dari ini epi kan atas, sedangkan hipo kan bawah. Nah, ketika hipokotil ini naik ke atas, tumbuh ke atas, dia yang menyebabkan si kotiledonnya ini tumbuh ke atas, naik ke permukaan tanah. Makanya ini disebut perkecambahan epigeal. Nah, sedangkan yang hipogeal ini si batang ini yang berada di atas kotiledonnya ini, dia kan ketika tumbuh ke atas tidak membawa si kotiledonnya ini naik ke atas juga, ya kan, si epikotel ini. Makanya si kotiledonnya ini tetap di bawah, dia tidak bergerak. Yang bergerak itu batang yang tumbuh di bawah ataupun di atas dari kotiledon ini. Makanya disebut dengan perkecambahan hipogeal. Seperti itu ya. Paham? Paham, Bu. Oke. Ada yang lain? Sepertinya sudah paham semua ya. Paham, Bu. Oke. Kalau sudah, Ibu ada kuis. Kalian bisa akses di kahoot.com ya. Nanti Ibu share PIN-nya. Silakan kalian akses dulu kahoot.com ya. Sudah diakses? Sudah, Bu. Ini ya. Silakan untuk join. Sudah join? Oke, kita mulai ya kuisnya. Oke. Soal selanjutnya, true or false. Tentang true or false. Ini tumbuhan anggrek ya. Masuknya familinya apa? Ini Hannes octopus siapa ya?
Gimana? Ini Hanus Octopus siapa ya? Jambu biji, termasuk familinya apa? Oke. Satu lagi. Oke, jadi pemenangnya Hannes Octopus. Ini siapa ya Hannes Octopus ya? Nama akun Hannes Octopus siapa ya? Saya, Bu. Oh, ya Mas Rizky. Oke. Oke, gimana kuisnya? Gampang kan? Ada yang ini Bu, susah Bu. Ada yang susah. Susah, Nggak Bu. apa-apa. Susah ya? Nggak apa-apa. Nanti belajar lagi ya, biar lebih paham sama materinya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, ini masih ada yang tanyain nggak? Sepertinya sudah Bu. Udah ya? Oke. Sebelum kita tutup, Ibu ada tugas untuk kalian untuk minggu depan. Tugasnya mudah kok, nggak susah. Bentar Ibu share screen dulu. Nah, sebentar ya. Oke. Oke, jadi tugasnya itu kalian mengamati tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Nah, setelah kalian mengamati, kalian bisa lihat daunnya seperti apa, batangnya seperti apa, akarnya seperti apa gitu ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi mengenai karakteristik dari tumbuhan monokotil dan juga dikotil. Ya, setelah kalian mengamati tumbuhan yang ada di sekitar kalian, kalian bisa foto tumbuhan tersebut. Ya, jadi kalian foto tumbuhannya, lalu kalian bisa pilih salah satu foto yang menurut kalian terbaik untuk diupload di akun sosial media kalian. Ya, dan jangan lupa tag ke Instagram Ibu ya. Jangan lupa di tag dengan hashtagnya itu belajar mengklasifikasi di rumah sendiri. Nah, paling lambat itu dikumpulkan hari Senin, tanggal 14 Juni 2001 jam 12 siang. Gitu ya. Ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Sudah paham Bu. Oke. Oke. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada yang ingin menyimpulkan mengenai materi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Belum ada? Oke.
Oke, jadi hari ini kita belajar tentang tumbuhan monokotil dan dikotil. Yang pengertiannya itu tumbuhan monokotil apa? Memiliki biji tunggal ya. Sedangkan tumbuhan dikotil itu berkeping ganda. Nah, karakteristiknya apa saja? Bisa dilihat dari tulang daunnya. Ada yang kalau monokotil itu tulang daunnya sejajar atau melengkung. Sedangkan tumbuhan dikotil itu apa tadi? Menjari, menyirip atau menjari. Kemudian dilihat dari keping bijinya. Tumbuhan monokotil itu berkeping satu, sedangkan tumbuhan dikotil berkeping ganda. Kemudian apalagi tadi? Kambiumnya ya. Tumbuhan monokotil itu tidak memiliki kambium, sehingga tidak dapat membesar. Sedangkan tumbuhan dikotil itu memiliki kambium. Kemudian klasifikasinya, ada klasifikasi monokotil dan dikotil. Yang tadi, yang monokotil ada Gramineae, keluhan padi-padian contohnya. Kemudian salah satunya dari tumbuhan dikotil, klasifikasinya itu ada famili Bombaceae. Contohnya itu ada durian ya, tadi di soal ya. Oke, itu saja dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa belajar, jangan lupa dikerjakan tugasnya, dan jaga kesehatan. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.